Halo sobat ketik kata, Faki di sini. Terima kasih sudah mampir di channel ini lagi. Semoga kita semua sehat dan selalu semangat menghadapi rutinitas harian kita. Masih di segmen fakta-fakta unik yang ada di dunia. Kali ini kita akan membahas salah satu tradisi unik dan turun-temurun di negara Nepal, di mana seorang istri menikahi lebih dari satu lelaki di dalam hidupnya, dan mereka tinggal di dalam satu atap yang sama. Walaupun memang tradisi ini mulai perlahan ditinggalkan dan hanya sisa sebagian kecil saja penduduk di sana yang mempertahankannya. Tapi menurut saya tetap menarik nih untuk membahas tradisi unik yang satu ini yang sudah berlangsung secara turun-temurun hingga ratusan tahun yang lalu. Karena menurut saya tradisi ini kayak menentang atau mendobrak norma yang kita jalani di Indonesia atau bahkan sebagian besar negara di dunia ini. Oke, biar kita nggak berpanjang lebar, kita langsung saja masuk ke videonya. Bagaimana anehnya coba perasaan sang suami ketika harus berbagi istri dengan saudara sendiri. Lantas mereka sama-sama tinggal di bawah satu atap yang sama. Nah, itulah yang terjadi di Nepal, teman-teman. Negara di Asia Selatan, tepatnya di kawasan pegunungan Himalaya. Nepal berbatasan langsung dengan Tiongkok di utara dan India di ketiga sisi lainnya. Ada satu desa terpencil di sana yang bernama Upper Dolpa yang masih teguh memegang tradisi ini. Kalau untuk wilayah lain sudah mulai ditinggalkan karena kemajuan zaman dan teknologi. Penduduk di sana sudah menjalani tradisi nenek moyangnya ini selama ratusan tahun yang lalu. Dolpa sendiri dikisahkan sudah ada sejak abad ke-6 Masehi. Daerah terpencil Upper Dolpa ini merupakan dataran tinggi di distrik Dolpa, Nepal Barat. Jarak tempuhnya 500 km dari Kathmandu, ibu kota Nepal itu sendiri. Daerah tempat tinggal mereka ini bisa mencapai 4000 meter di atas permukaan laut. Bayangkan tingginya seberapa itu, teman-teman. Kalau berjalan kaki itu bisa menempuh waktu 5 hari ke kota-kota terdekat. Sebagian wilayahnya termasuk ke dalam wilayah Taman Nasional Seipoksundo. Penduduknya tidak lebih dari 10.000 jiwa dan mereka menganut ajaran Bon, yaitu sebuah agama yang asal-usulnya itu merupakan cikal bakal dari ajaran Buddhisme Tibet yang ada sekarang ini. Praktik pernikahan di sana dilakukan lewat perjodohan awalnya. Pihak keluarga yang akan memilihkan calon istri nih untuk anak laki-laki tertua di dalam keluarga. Nanti si adik laki-laki diberi kesempatan untuk menikahi istri kakaknya itu alias kakak iparnya. Nah, jika si adik laki-laki masih muda, maka istri sang kakak bertugas untuk membesarkan mereka. Kelak jika sudah cukup umur, maka si adik bisa juga berhubungan seksual dengan kakak iparnya itu. Uniknya, para lelaki di desa Upper Dolpa ini tidak ada yang merasa cemburu jika mereka berada di bawah atap yang sama bersama kakak dan kakak iparnya. Si adik laki-laki lah yang biasanya mengalah dan membiarkan sang kakak dengan istrinya tidur bersama. Begitu pasangan suami istri tersebut punya anak, baik antara si perempuan dengan sang kakak atau si perempuan dengan sang adik, maka semua suami akan dipanggil ayah oleh anak-anaknya. Nggak ada istilah paman di sana. Jadi seorang anak di desa tersebut bisa punya banyak ayah dengan hanya satu ibu. Para suami nih tidak pernah sungkan berbagi tugas dengan istri mereka untuk memasak dan merawat anak. Sementara si istri nih berfokus pada pengaturan keuangan keluarga. Pihak lelaki nggak masalah nih dengan hubungan pernikahan seperti itu. Untuk urusan pekerjaan mereka akan saling membantu. Misalnya sang kakak akan mengolah lahan pertanian gitu ya, sedangkan si adik mengurus ternak. Nah, nanti hasil dari pertanian dan peternakan itu akan dikumpulkan ke satu istri mereka.
Ada beberapa alasan sih yang memperkuat akal dari tradisi ini di Dolpa. Pertama, karena sumber daya alam yang sedikit atau kurang gitu di sekitar mereka. Dengan demikian, karena pernikahan ini mereka bisa berbagi dalam mengolahnya. Dan yang kedua, karena pernikahan seperti ini memungkinkan untuk harta perolehan dari usaha-usaha mereka digabung dan dikelola oleh satu istri. Nggak repot gitu, hemat. Dan yang ketiga, karena tentu saja tradisi ini sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka dulu yang terbukti bisa membuat daerah mereka bertahan seperti saat ini. Nah, jika kita baca dalam referensinya, pola pernikahan seperti model di Dolpa ini disebut polyandry fraternal. Artinya, seorang wanita memiliki lebih dari satu suami, dan uniknya, suaminya itu berasal dari kakak beradik atau bersaudara. Selain di Dolpa Himalaya, penduduk di dataran tinggi Tibet, penduduk Pahari di India, dan penduduk Bari di Venezuela pun masih memegang tradisi polyandry. Berbeda dengan poligami, tentu saja poliandri sangat jarang ditemukan di dunia. Selain karena dalam pandangan umum nih, kekuatan seksualitas pria dinilai berada di atas wanita kan biasanya, dan wanita dianggap submisif dan pasif dalam urusan seksualitas karena dia bertugas lebih pada melayani suami, bukan meminta dilayani. Selain pertimbangan itu, ada lagi pertimbangan sulitnya menentukan ayah biologis seorang anak ketika seorang wanita memiliki lebih dari satu suami, sehingga menimbulkan potensi kegaduhan dalam rumah tangga tentunya. Memang harus diakui dari sisi kesehatan, perempuan yang menjalani poliandri lebih punya peluang besar untuk hamil. Karena apa? Ya karena banyaknya sperma yang masuk sehingga bisa meningkatkan kesuksesan proses pembuahan sel telur. Tetapi poliandri lebih sering menimbulkan masalah seperti yang dikutip dari breakup.com. Ada beberapa masalah seperti yang pertama, kurangnya kepastian mengenai keturunan yang dihasilkan. Sulitnya untuk menentukan ayah biologis dari anak yang dilahirkan ini sangat tinggi akibat bentuk pernikahan poliandri ini. Hal ini bisa memicu atau membuat masalah dalam kehidupan rumah tangganya seperti yang saya katakan tadi. Dan yang kedua, itu menurunnya angka kelahiran dan juga jumlah orang tua tentunya. Karena hanya satu perempuan sih yang terlibat dalam beberapa pernikahan, maka jumlah anak yang dihasilkan dalam sebuah pernikahan tentu akan lebih sedikit. Dan yang ketiga adalah tingkat kegagalan pada bentuk pernikahan ini lebih tinggi karena pasangan yang melakukan poliandri sangat rentan mengalami perceraian atau perselingkuhan. Sekarang perkiraan dari para pakar bahwa praktek pernikahan poliandri ini hanya kurang dari 1% di dunia. Masih dilakukan hanya terbatas di wilayah-wilayah tertentu yang jauh dari pusat perkembangan negara. Kini mereka masih bertahan hanya karena keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan jumlah wanita, maupun keteguhan mereka memegang ajaran atau tradisi dari nenek moyang mereka. Nah, itu dia akhir dari video kali ini. Semoga ada sedikit nilai yang bisa kita petik bersama. Jika kalian suka dengan video ini, bisa tekan tombol like dan kemudian share ke akun media sosial kalian masing-masing, dan bantu channel ini untuk terus berkembang dan terus mengupdate video-video yang berkualitas buat teman-teman sekalian dengan menekan tombol subscribe di bawah ya. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya yang ada di sebelah kanan tulisan subscribe itu, biar ketika kami mengupdate video baru, teman-teman bisa langsung dapat notifikasi dan langsung menonton saat itu juga. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian dan sudah rela menonton hingga di akhir video. Jangan ucapkan selamat tinggal karena pastikan sobat sekalian tetap menonton dan mengupdate video-video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.